Baik, kemarin saya berpartisipasi di webinar dengan teman-teman Gema Pakti ini. Ada beberapa pertanyaan yang belum sempat dijawab pada saat webinar. Dan ini ada 4 pertanyaan yang terkait dengan teknologi. Saya Andri Hernandi dari Bandung ingin bertanya tentang kesiapan komunitas internet pemuda dalam membangun internet di desa dan masyarakat yang tertinggal, di mana sekarang memang diperlukan sekali kegiatan masa pandemi COVID yang memerlukan jaringan internet. Bagaimana saran dan solusi bahwa untuk memperluas jaringan internet secara partisipasi di daerah yang remote area? Ini pertanyaan bagus sih. Andri Hernandi. Tiara Giunia. Saya Tiara, saya bagaimana cara ngajak para peran dan tantangan pemuda di era generasi untuk mendongkrak atau tentang keragaman budaya Indonesia yang sangat kuat dalam teknologi, karena di zaman sekarang tidak semua pemuda milenial bisa tertarik pada hal tersebut. Oke, ini urusannya. Kalau yang ini solusi di daerah remote bagaimana, kalau yang ini bagaimana meningkatkan minat para pemuda di bidang teknologi. Izin tanya dari Rizky Wahyu Solo, mungkin bagaimana kita bisa memahami literasi media terhadap pemuda literasi media. Ini bagaimana kita menyebarkan pengetahuan lewat media ya. Oke. Bagaimana kesempatan pemuda berinvestasi di dalam teknologi media. Oke. Yang ini meningkatkan minat, yang ini berinvestasi, yang ini literasi. Yang ini dulu ya, 3 inilah. Yang ini seru jawabannya yang urusan daerah remote. Tapi kira-kira gini lah, orang ini ngomong jujur dulu ya, pada hari ini kalau lihat statistik di dunia pendidikan, terutama di level perguruan tinggi maupun di SMA dan sebagainya, atau kalimatnya saya rubah gini deh. Pada saat kita ngomong praktis aja nih ya. Jadi pada saat kita kerja, kita berada di dunia kerja, persaingan untuk memperoleh pekerjaan, persaingan untuk memperoleh proyek, persaingan untuk dapat gaji besar itu akan berbanding terbalik dengan banyaknya orang yang menguasai ilmu tersebut. Gitu. Jadi kira-kira gini. Semakin banyak orang yang tahu tentang ilmu tadi, semakin tinggi kompetisinya, semakin susah kita dapat kerjaan di bidang itu. Kira-kira itu sih. Jadi kalau mau sedikit kompetisinya, gajinya tinggi, cari bidang-bidang yang nggak banyak orangnya. Justru itu. Jadi persaingannya lebih sedikit. Gitu. Kira-kira. Apalagi kalau kalau mau gaji tinggi banget ya sebaiknya jadi yang terbaik di bidang kita, kira-kira kayak gitu. Nah, yang jadi masalah, jadi diulang lagi ya, kira-kira persaingan pekerjaan, persaingan untuk dapat sesuap nasi, dapat kerjaan dan sebagainya itu berbanding terbalik dengan jumlah orang yang ada di situ. Jadi semakin banyak orangnya, semakin sedikit persaingannya, semakin mungkin kita dapat kerjaan di bidang itu. Nah, yang jadi masalah adalah sebagian besar kita di perguruan tinggi Republik Indonesia ini, sebagian besar mahasiswanya adalah non-teknik, non-teknologi. Jadi kalau kita lihat statistik yang ada di perguruan tinggi, 90%, sebenarnya tepatnya 91% mahasiswa perguruan tinggi adalah non-teknik. Jadi banyak yang ekonomi, manajemen, akuntansi, ilmu keguruan lah, apa segala macam. Jadi sebagian besar adalah non-teknologi. Jadi kalau Anda masuk ke bidang yang seperti itu, persaingannya banyak banget. Persaingannya jadi berat karena banyak orang yang di bidang itu, yang lulus dengan bidangnya. Ibaratnya gini lah, kita lulus, kita sarjana ekonomi, sama-sama sarjana ekonomi, bedanya apa Anda dengan sarjana ekonomi yang lain? Sama aja kan, sama-sama kuliah, sama-sama dapat gelar sarjana. Sementara ceruk kerjaan yang ada terbatas gitu. Jadi kita akan susah sih sebenarnya kalau di bidang yang non teknologi.
Jadi cara ngomongnya kira-kira gitu. Bagaimana cara ngajak peran ini supaya suka sama teknologi? Ujungnya gitu aja sih. Lu pilih manajemen ekonomi silakan. Cuman jangan salahin kalau nanti waktu cari kerjaan susah. Karena orang yang nguasain ilmu ekonomi, akuntansi segala macam banyak. Jadi untuk dapat kerjaan itu setengah mati. Ini saya lihat langsung di depan mata saya langsung nih kebetulan. Jadi kebetulan di ujung jalan saya, di pertigaan jalan saya, ada Bu Sri itu yang jualan nasi uduk. Oke, anaknya sarjana akuntansi, nggak bisa kerja, akhirnya bantuin bikin nasi uduk. Coba, sarjana loh, kacau nggak tuh, pusing kepala nggak loh, gitu ya. Jadi kalau saya, ya, ya gimana ya, kasihan juga sih, tapi ya itu pilihan hidup. Kalau Anda milih bidang yang orang yang nguasainnya banyak, ya gitu ceritanya. Nah, di teknologi juga seru. Jadi pas kita ngelihat ke semua kampus-kampus itu hanya 9% yang di teknologi. Itu pun semua teknologi. Teknologi yang termasuk banyak orangnya adalah IT sih sebenarnya, komputer. Jadi kalau Anda masuk IT saingannya mulai banyak juga. Kalau saya cenderungnya lebih geblek, ngapain lu masuk IT? Orangnya banyak saingan. Masuk yang nggak ada saingan, elektro, itu saingannya makin dikit ya, elektro dikit. Apalagi kalau misalnya teknologi maritim, teknologi kelautan, itu orangnya hitungan jari banget tuh. Jadi kalau mau cari kerja lebih gampang, orang-orangnya dikit, gitu. Jadi teknologi bisa teknologi apa aja sih. Kalau di IPB ada teknologi pertanian, apa segala macam, dan itu kita butuh orang-orang seperti itu sih sebenarnya. Sejelek-jeleknya tuh kita jadi konsultan sih, tapi bisa lebih dari itu sih. Tapi jujur sih, tetap kalaupun bekerja harus kita naik tingkat gitu. Maksudnya kita kalau bisa S2, S3. Apalagi dosen, karena akhirnya umurnya akan lebih panjang, umur waktu berkaryanya ya. Kalau hanya S1, ini saya lihat di teman-teman saya sendiri langsung, teman seangkatan saya banyak yang sudah pensiun, udah nggak kerja, karena dia dikerjain di swasta, memang modalnya S1 cukup. Memang duitnya kayaknya banyak sih, tapi sudah gitu umur 54, 55 udah mulai pada pensiun semua. Sementara saya masih aktif banget gitu. Nggak tahu kapan pensiunnya, padahal enak juga ngeliat teman-teman saya pensiun, tapi ya gila juga ya di pensiun di rumah kayak orang gila kadang-kadang. Jadi kira-kira itu yang pertama, yang ini ya. Cara ngomongnya adalah Anda mau berkarya di mana? Mau hidup seperti apa? Kalau mau berantem cari kerja dan akhirnya pengangguran, ya silahkan juga sih. Kalau saya cenderungnya, saya akan masuk ke teknologi. Bukannya apa-apa, orangnya sedikit, saingannya sedikit di situ. Jadi teknologi urusannya orang sedikit, saingan sedikit. Jadi kalau kita berkarya, kemungkinan buat dapat kerjaan apa segala macam lebih gampang. Itu teknologi. Bagaimana manfaat penghayat berinvestasi dalam teknologi media? Ini teknologi media maksudnya teknologi IT kali ya, atau saya nggak jelas nih teknologi media. Soalnya media bisa macam-macam, bisa TV lah, bisa radio, bisa apa. Itu semua media, kita media massa, media elektronik, itu media semua. Jadi, tapi intinya gini lah, yang namanya investasi itu urusannya gini, kita naruh duit, kapan duit itu balik? Kalau kita naruh duit nggak ada yang make, atau kita naruh, jadi kita invest dan tidak ada yang make, itu duit nggak akan balik-balik dan duitnya akan hilang. Jadi triknya adalah bagaimana kita invest, mastiin bahwa investasi kita nanti bisa berputar, uangnya muter, ada orang yang beli, ada orang yang merasakan manfaat terus beli, ngasih duit, duitnya balik. Bisa kayak gitu. Urusannya investasi bukan masalah teknologi medianya sih sebenarnya. Jadi kalau masalah kesempatan, semua orang punya kesempatan. Yang jadi masalah adalah seberapa jeli kita ngelihat sebuah opportunity, sebuah kesempatan, bahwa ini adalah sebuah kesempatan, begitu kita naruh duit dan supaya duitnya muter. Nah itu yang seru urusannya. Contoh kayak Nadiem Makarim, dia bikin Gojek. Sebenarnya kan cuma ojek di online kan, tapi kan nggak ada yang mikir yang lain. Bayangin ojek kan nggak keren banget, ojek gitu loh, di onlinein, tapi kan jadi dahsyat gitu. Nah, pola cara ngelihat, kemampuan buat ngelihat seperti itu yang mungkin perlu dilatih sih. Bagaimana caranya supaya sesuatu ini kita bisa tambahkan teknologi sedikit supaya manfaat buat orang banyaknya tambah besar. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau mau jujur sih sebenarnya hampir di semua lini dibutuhkan sih sebetulnya.
karena teknologi ini membuat semua menjadi efisien, jadi cepat segala macam, dan kita butuh itu. Tapi ini biasanya ditentang. Saya sering ditentang karena terlalu efisien, ditentang. Karena pada saat dia efisien, banyak meja yang dilewatin, banyak meja yang tutup. Jadi ada orang-orang yang memang hidupnya karena ada meja-meja ini yang harus dilewatin, dan kita setorang ke meja-meja ini, akhirnya tutup. Dan saya sering ditentang seperti itu, terutama kalau kita masuk ke wilayah birokrasi, kita kena di situ. Kalau kita masuk ke wilayah yang swasta, kita kemungkinan lebih enak, karena orang swasta biasanya lebih suka sesuatu yang cepat, sesuatu yang murah, yang efisien. Jadi teknologi akan berjalan baik di dunia swasta. Cuman kalau di non swasta, di negeri dan sebagainya, ini biasanya kadang-kadang ada pertentangan karena proses yang pelan ini menimbulkan nafkah bagi sebagian orang. Jadi ada masalah seperti itu sih. Kira-kira gitu untuk investasi. Jadi secara umum sih semua orang punya kesempatan yang sama asal kita jeli. Cuman yang jadi masalah ntar adalah meyakinkan orang yang punya duit bahwa ini suatu opportunity. Kecuali kita punya duit sendiri ya, itu cerita lain. Kalau saya biasanya saya tidak main di duit sih. Jadi investasinya dalam bentuk pahala. Itu lebih dahsyat. Cuman kalau ngomong kayak gini kayak si Ono idealis banget, tapi ya nggak apa-apa lah. Maksudnya orang kan bisa tujuan hidupnya ada yang cari duit, ada yang cari pahala. Ya masing-masing itu tujuan lah. Tergantung Anda mau cari yang mana sih kan, gitu. Ini beres ya. Terus izinnya literasi media terhadap pemuda penghayat. Ini masalah, ini bukan kebalikannya. Ini sisi lain dari investasi. Jadi kalau investasi kan kita punya teknologi, punya uang, kita taruh ke pasar. Nah pasar ini kalau nggak siap, tidak akan bisa menyerap, membuat teknologi ini, uang yang tadi kita taruh itu berputar. Nah proses itu namanya literasi, supaya pasarnya siap, supaya orangnya siap buat menerima teknologi tadi, namanya literasi. Oke. Dan ini sebetulnya kalau sebagai Republik Indonesia ini harusnya dilakukan di kurikulum, oleh sekolah dan sebagainya. Cuman sekarang kondisinya sekolah kita gurunya tidak literate, tidak punya cukup pengetahuan tentang teknologi. Soalnya kalau kita lakukan ini secara tidak lewat kurikulum, jadi berat banget, jadi mahal banget. Bayangin kita harus minterin 150 juta siswa di Republik Indonesia. Gila itu namanya. Lebih bagus kita minterin 2 juta guru. 2 juta guru ini yang akan minterin 150 juta siswa tadi. Jadi prosesnya MLM lah, multi level marketing lah kira-kira. Tapi kalau kita mau sendiri melakukan itu setengah mati sih. Saya melakukan itu berat. Jadi saya selalu pelan-pelan, selalu berusaha tolong guru-guru belajar IT, belajar ini. Bukannya apa-apa, supaya ilmu itu nempel di gurunya akan merubah murid. Kira-kira kayak gitu. Jadi kalau Anda punya pasukan, Anda punya massa, dan kita bisa literasi, keren. Oke, cuman kalau sendiri berat. Mudah-mudahan Anda punya pasukan cukup besar buat melakukan seperti itu. Oke. Karena kalau ini terjadi, orang jadi pada pintar, yang ini hidup nih, yang bawah ini hidup. Oke, yang ini bakal hidup juga. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Tentang komunitas internet pemuda membangun internet di desa. Oke, secara umum gini dah. Secara umum Anda bisa ngelihatnya di channel YouTube saya. Ini saya masukin ke YouTube. Ini saya gedein dikit. Oke, masukin YouTube. Kegedean. Wah, kegedean. Masuk ke Ono Center. Ono Center ini. Dan di sini ada playlist. Ada banyak playlist. Playlist yang Anda butuhkan adalah internet untuk desa. Oke. Ini spesifik talenta. Saya klik internet untuk desanya. Ini ada internet untuk desa, ini ada 131 video di dalamnya dan bertambah terus, jangan khawatir. Video bertambah terus. Di sini diterangkan bagaimana cara bikin internet jarak jauh. Diterangin. Jadi kalau yang ini yang Anda lihat gambar ini adalah Pulau Ternate.
Ini saya menceritakan tentang bagaimana membuat internet dari Manado ke Ternate, jaraknya hampir 300 km. Dan teman-teman melakukan hal itu. Jadi ini bukan ide saya ngelihat teman-teman di Manado, dia berhasil nyambung, terus saya coba menghitung apa yang mereka lakukan, dan ternyata memang bisa kita nyambung pada jarak 300 km. Ini masalah perizinannya juga diterangkan di sini. Yang ini adalah nyambung dari Lanijaya, itu dari daerah Wamena di puncak gunung Jayawijaya, di lembah di Jayawijaya. Udah gitu dia bikin sambungan ke Jayapura, kecepatan 1 Gbps, bisa gitu ya. Jadi bisa, dan teman-teman saya di sana emang udah lapor ke saya sih, dari Wamena bisa nyambung ke Jayapura walaupun gak gampang. Oke, bisa sebenarnya nyambung ke Jayapura, kecepatan 1 Gbps. Kalau mau nyambung jarak jauh, di sini juga diterangkan antena yang dipakai seperti apa. Kalau misalnya ada sinyal sedikit di desa, sinyalnya nggak gitu bagus, agak sedikit, bagaimana menguatkan sinyal, ini pakai repeater diterangkan. Jadi pilihan teknologinya macam-macam ya. Kita bisa bikin internet itu sendiri, jaringan itu bisa kita bikin, atau kita kuatkan sinyal seluler yang ada, bisa. Terus kita bisa bikin internet di satu RT RW satu desa. Ini ada RT RW net, ini kita bisa membuat internet di satu desa. Atau sekalian, ini solusi yang gilanya adalah kita bikin internet yang offline. Offline jadi internet tanpa internet. Artinya tidak ada kuota dan gratis. Jadi ini teknik ini dijelaskan bagaimana kita bikin server e-learning buat sekolah-sekolah, supaya sekolah-sekolah bisa akses secara free di desa itu atau di sekolah itu. Dan insya Allah 2-3 hari lagi saya akan terangkan ke Menko PMK tentang teknologi ini sih. Mudah-mudahan kalau mereka cukup berbaik hati, kita bisa mentorin sekolah-sekolah supaya kita bisa belajar dari rumah masing-masing selama pandemi tanpa pulsa. Tapi ya tergantung lah itu mah, soalnya kalau udah level negara yang masuk itu mikirannya proyek, jadi kadang-kadang saya pusing kepala. Oke, beres ya. Ini ada jawaban saya untuk internet untuk desa, untuk jawaban orang desa, bisa dilihat juga. Ini saya ngobrol dengan Gustaf Hariman Iskandar tentang internet di Indonesia. Kalau Anda, ini Gustaf ini kebetulan aktif bantu di di daerah Sukabumi Selatan sana, dan keren banget hasilnya. Ini kita ngobrol, saya rekam aja, udah kagok, taruh aja di internet. Ini ada konsep internet offline untuk sekolah, hotspot rumah untuk anak-anak tetangga, bagaimana sampai kita bisa bikin 5G sendiri juga diterangin di sini. Kalau ini udah levelnya agak susah nih sebenarnya, karena saya nerangin bagaimana cara bikin 5G. Rata-rata adalah yang kelihatan gambar-gambar peta seperti ini adalah internet jarak jauh semua nih. Bagaimana bikin internet jarak jauh, bagaimana bikin tenaga suryanya diterangin juga. Jadi saya sarankan buat ngelihat internet playlist untuk internet desa ini. Oke. Tapi kalau Anda cukup gila, bisa bikin yang ini, saya mati dulu. Kita bisa bikin seluler sendiri sih. Tekniknya diterangkan di OpenBTS. Ada 87 video. Di sini diterangkan cara bikin BTS seluler sendiri. Jadi kita bisa bikin BTS bintang. Stop dulu. Jadi ini diterangkan cara bikin BTS seluler sendiri. Ini unboxingnya segala macam. Cara bikinnya diterangin, cara komprasin. Tapi ini levelnya agak lebih susah daripada yang biasa sih. Jadi saya juga nerangin cara bikin seluler sih sebenarnya. Jadi Anda bisa bikin seluler sendiri sih sebenarnya. Oke. Jadi gitu kira-kira, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Mas Andri Hernandi dari Bandung ini untuk internet desa. Pilihannya banyak. Saya sangat sarankan buat lihat video-video yang ada di internet untuk desa itu. Karena pilihannya banyak banget, saya nggak bisa nerangin dalam waktu 1-2 menit seperti ini, kira-kira kayak gitu. Oke. Bukunya juga ada sih sebenarnya di nulisbuku.com kalau nggak salah. Cuman nggak pernah dapat royalti saya. Ya, kalau mau beli ada di situ sih. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan jawaban buat Mas Andri Hernandi.